Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak bola-bola kecil dengan berbagai macam warna, ya. Ada warna yang mendominasi merah, ada biru, ada orange, ada kuning, kemudian ada hijau, ada pink, dan semuanya jadi satu di keranjang ini, menjadi indah dilihat, menjadi menarik karena berbagai macam warna yang disatukan menjadi satu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang berbagai macam dijadikan satu menjadi kawanan 12 murid Yesus. Hari ini Injilnya Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk diutus, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan melenyapkan segala macam penyakit. Dan siapakah mereka yang dipanggil? Saya bacakan ini. Inilah nama ke-12 rasul itu yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat sebelumnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan. Dan di sini dikatakan mereka itu 12 murid. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Yudas Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, menarik, Yesus berpesan kepada 12 murid itu bahwa mereka tidak boleh menyimpang ke kota lain, ke Samaria. Bahkan Samaria itu termasuk bangsa yang masih sanak saudara dengan orang-orang Yahudi, tetapi mereka kawin-mawin dengan bangsa luar sehingga dianggap nomor 2. Matius menulis Injilnya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, maka tidak mungkin dia akan menjelek-jelekkan orang-orang Israel. Orang Israel menjadi semacam target, tujuan utama pembaca dari Injilnya ini, dari tulisan Matius. Maka dia selalu menomorsatukan bangsa Israel. Jangan kamu menyimpang ke kota lain, juga ke kota Samaria, tetapi masuklah ke bangsa Israel dan kabarkanlah kabar gembira untuk orang-orang yang tersesat dari domba-domba Israel itu. Katakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari yang terpilih, yang terkasih, para murid yang terpilih oleh Yesus itu adalah orang-orang 12 murid dari berbagai macam latar belakang. Tidak semuanya cerdas, tidak semuanya punya level tinggi, tidak semuanya dihormati di masyarakat, tetapi semuanya apa adanya tanpa syarat. Kita tahu 4 utama pengikut Kristus, yaitu Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah nelayan. Mereka dipanggil Yesus kalau dalam Injil-Injil lain sedang menjala ikan dan diajak untuk menjala manusia. Kemudian kita tahu di antara mereka ada juga yang pejuang terhadap penjajahan Romawi. Mereka itu
di mata orang Romawi sebagai sebagai pemberontak, tetapi mereka sebetulnya pejuang untuk kalangan orang Yahudi, kaum Selot misalnya, dan kemudian juga Yudas Tadius. Bagaimana orang-orang ini dari Sikario, orang-orang yang menjadi pemberontak menurut kacamata Romawi, tetapi pejuang menurut kacamata bangsa Yahudi. Jadi ada nelayan, ada pejuang, ada yang trademark atau nama baiknya sangat jelek, yaitu Matius, pemungut cukai. Orang sering mengatakan pemungut cukai disamakan dengan kelompok orang berdosa yang tidak layak bergaul dengan mereka. Untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli kitab, mereka ini orang pendosa yang tidak perlu kita bergaul dengan mereka, yaitu pemungut cukai. Ada juga memang yang terpelajar seperti Nathanael atau Bartolomeus, yang oleh Yesus dikatakan, engkaulah orang Israel sejati. Orang yang sungguh-sungguh merasakan sebagai orang Yahudi, sebagai guru, dan mereka juga mencari Mesias yang dinanti-nantikan. Ada Filipus, ada juga pengkhianat Yesus. Dia seorang ahli keuangan, bendahara para murid 12 rasul itu. Tetapi dia juga sering mencuri dari bendahara, dari perbendaharaan dari kelompok 12 rasul itu. Dia juga akhirnya mengkhianati Yesus dan wafat menggantung diri karena dia merasakan gagal seluruh rencananya sebagai murid Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari latar belakang para murid itu yang berwarna-warni, yang tidak semuanya menarik, yang tidak semuanya terpelajar, yang tidak semuanya selalu dikenal, bahkan dalam Injil pun ada beberapa para rasul itu yang tidak pernah dicatat kisahnya. Kan kita hanya mengetahui ketika namanya disebut pada saat pada saat panggilan. Dan satu-satu mereka kadang-kadang punya pengalaman yang intens. Dan juga ada yang pernah tidak percaya pada kebangkitan, yaitu Thomas misalnya. Nah, kita semua yang sudah dibaptis, kita semua yang percaya dan beriman, berpengharapan kepada Yesus, juga dipanggil, diutus oleh Yesus untuk mewartakan kabar gembira itu, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kita diutus untuk membawa kabar, menyembuhkan orang sakit, menyemangati orang yang putus asa, mengusir setan-setan yang membutakan, yang membisukan, yang menulikan orang-orang atau kita semua, orang-orang lain yang kita jumpai, yang kadang-kadang tanpa sadar menjadi bisu, tuli, buta hatinya terhadap penderitaan orang lain atau terhadap kasih Tuhan, sehingga hidupnya hanya mengeluh, hanya putus asa, tidak punya harapan. Disitulah kita diutus untuk membawa harapan itu. Maka pertanyaannya, sudahkah kita menyadari perutusan itu? Seperti para rasul yang diutus oleh Yesus untuk mendahuluinya. Yang kedua, sudahkah kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang kerasukan setan, yang mungkin sakit karena iri hati, karena dendam, karena emosi, sehingga membuat lumpuh badannya. Atau malah kita sendiri yang lumpuh dan sakit hati karena kita tidak bisa berbuat banyak demi Tuhan, menutup diri kita untuk menjadi tangan-tangan Tuhan bagi sesama. Kalau demikian, kita bersama-sama menghadap Yesus untuk dikuatkan, disembuhkan, dicurai kekuatan agar bisa mengusir setan dalam diri kita, agar bisa menyembuhkan luka-luka batin kita, dan kita pun akan menjadi murid Kristus yang berwarna-warni.
Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.